Pembacaan firman terlebih dahulu saya ajak kita menghampiri hadiratnya dalam doa. Mari berdoa. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam suasana syukur, sukacita, keluarga besar Jemaat Tuhan Kolom 3 boleh melaksanakan apa yang diprogramkan sejak awal dan kini terrealisasi. Bersama kami hadiri sebagai pelayan-pelayan jemaat, undangan yang boleh hadir saat ini. Dalam kebersamaan ini, dalam mensyukuri nikmat Tuhan, mensyukuri kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah, sedang, dan akan berikan, kami dasari dengan firman Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami aplikasikan di kehidupan setiap hari. Apabila di pikiran kami ada yang mengganggu suasana, dalam nama Yesus Putra Natal Kudus, kiranya itu tersingkirkan. Hanya Yesus Kristus Putra Natal Kudus yang hadir, lahir di hati masing-masing kami, menjadi palungan tempat di mana Yesus bertakhta. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita syukur perayaan Natal Yesus Kristus di Jemaat Tuhan Kolom 3, mari bukalah Alkitab dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6. Saya akan baca ayat 17 sampai ayat 18 tanpa meninggalkan bagian ayat sebelum dan sesudah. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Sekali lagi, Roma pasal 6 ayat 17 sampai pada ayatnya yang ke-18. Saya baca, berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua kita yang hadir dalam persekutuan jemaat Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang mewakili. Siapa belum kenal ya, kita semua sudah kenal, toh? Ya. Apa yang disampaikan? Ya, memang ini sudah menjadi program, ya. Tidak hanya pasti di kolom kita di 3 ini saja, tapi di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tertambah nanti bisa kolom yang tertambah. Tapi nanti ada pemekaran juga kan. Tapi yang pasti bahwa malam hari ini ya kita terhimpun di sini ya. Ada Pak Jack pemain musik, ada singer di sini, ada bertiga dan rekan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan majelis jemaat harian, majelis lengkap BP, BPP, ya
semua perangkat-perangkat jabatan dalam gereja itu diajak di sini. Betul? Ya, betul. Dan saya berharap kita tidak hanya ya sekedar kita cuma ya menyanyi tapi tidak memaknai, ya. Yang pasti bahwa dalam hidup kita, ya, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, ya. Karena transendensi Allah yang tidak terjangkaukan itu, manusia tidak mungkin menggapai dia. Supaya manusia bisa mencapai memahami siapa dia, maka dia berinkarnasi. Untuk apa? Ya, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang ditebus, diselamatkan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa sukacita atau tidak? Saya tanya, ada sukacita? Ada. Ketika ada sukacita dalam kehidupan itu berarti ya puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan itu selalu ada. Itu terus secara kontinu, tidak hanya kalau nanti perayaan Natal, ya, tetapi setiap aktivitas kita lakukan. Karena apa? Allah yang sudah berkenan menjadikan kita hamba kebenaran, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu ajaran yang memang sangat yang menyentuh kolbu. Kalau saya mau katakan seperti itu, menyentuh apa Bapak Ibu Saudara? Di hati. Kalau susah mau bilang kolbu. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan ini. Di sini kita perhatikan bahwa Paulus sebagai seorang rasul. Di sini ada Pak Paulus, ya, tapi bukan Pak Paulus ini yang saya ceritain. Yang menyampaikan ini Rasul Paulus, ya. Tamat ya Pak Paulus, ya. Jadi di sini Rasul Paulus dia berupaya menerangkan apa Bapak Ibu Saudara? Menerangkan, menjelaskan, ya, kepada kita tentang makna kedatangan Tuhan Yesus bagi umat yang percaya kepadanya. Makna yang dibahasakan di situ kalau kita perhatikan secara keseluruhan itu bagian firman yang dibaca tadi itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara bisa dilihat di situ apa? Kiasan. Jadi dengan kiasan hamba. Hamba itu kalau kita perhatikan hingga kini itu kan takluk kepada siapa? Kepada tuannya, kepada pemberi. Bagaimana dia bisa kerja, ya, bagaimana dia menerima satu upaya melakukan satu tanggung jawab. Nah, itu hamba adalah orang yang tidak punya hak melakukan sesuatu dan juga kemauannya sendiri, melainkan kemauan dari tuannya. Nah, itu kalau bahasa naskah aslinya, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan doulos. Jadi sebagai doulos, sebagai hamba Tuhan, dia diharapkan akan senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Karena apa? Karena ketika sudah dimerdekakan, dibebaskan, ditebus dosa-dosanya, dia
bisa menerima apa yang disebut dengan hidup kekal. Hidup kekal selalu saya katakan itu adalah anugerah dari Allah. Hidup kekal adalah apa Bapak Ibu Saudara? Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan. Tidak. Karena apa? Dosa-dosa kita yang banyak sekali. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita bisa menerima penebusan atas segala dosa kita. Amin. Iya. Kau Tuhanku penebusku, Kau datang ke dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan ini memperhatikan bagian firman Tuhan yang menjadi landasan pemberitaan firman bagi kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, sebagai orang percaya oleh Rasul Paulus, kita diingatkan, jadilah hamba kebenaran. Jadi apa Bapak Saudara? Cuma sedikit yang mengatakan, berarti belum semua mau jadi hamba kebenaran. Berani menjadi hamba Tuhan harus berani bagaimana kita melaksanakan kebenaran itu. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan tema yang kita ikuti dari Natal, perayaan dari kolom berapa yang pertama lalu, kolom 6, nah, seterusnya kolom 5, dan hingga ke depan lagi. Temanya ini, marilah kita segera ke Bethlehem. Kalau kita lihat ini kalimat simple present continuous tense. Nah itu, masih ingat itu ya? Masih ingat. Jadi dia sudah terjadi dan itu di masa lampau, dan kini kita diajak kembali. Marilah kita segera pergi kemana? Ada apa? What happened? Nanti ada yang bilang, apa tuh Pak Pendeta what happened? Oh ada apa? Makanya ingat ya. Paling tidak kalau kita mau mengikuti tema ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, minimal ada 5 hal yang tersembunyi di dalamnya yang kita peroleh. Yang pertama, ingat, Tuhan memberi pengampunan untuk semua orang. Yang kedua, Tuhan menjadi gembala kita. Yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi yang bertanya, apa tuh possible impossible itu? Ya, jelas lagi. Jadi yang ketiga, setelah yang ketiga, yang keempat, bahwa Yesus memberikan kelancaran semuanya. Dan yang kelima, Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan pegang kendali, kita orang mesti ikut, ya. Tidak boleh asing, tidak mau ke sana. Kan kebanyakan biasanya seperti itu. Kalau Tuhan so kasih tahu, tapi masih kumabal. Kalau orang Utara bilang kah atau orang mana ya? Mari kita perhatikan. Yang pertama, apa tadi yang pertama Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ke Bethlehem, kita arahkan hati kita. Apa? Tuhan memberi pengampunan untuk semua orang. Saudara-saudara,
salah satu inti dari kisah ya, kelahiran Yesus Sang Putra Natal di Bethlehem adalah pulihnya relasi. Pulihnya relasi atau hubungan kita manusia dengan Allah. Kenapa? Ya, awalnya memang manusia berdosa. Karena Allah yang tentu membuat relasi itu terjadi ketika manusia sudah dirusak oleh dosa, maka Yesus Kristus lahir di kandang domba, di palungan, bukan di rumah sakit Anuta Loko. Pernah ada seorang pendeta mengarang satu buku, Seandainya Yesus lahir di Jakarta. Bisa saja Bapak Ibu Saudara membuat satu tulisan, seandainya Yesus Kristus lahir di Desa Masari. Apa yang kita buat? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menjadi gembala kita ketika kita mau arahkan perhatian kita ke Bethlehem. Ya, seperti disebutkan bahwa kita semua memahami bahwa profesi yang dini dadi pengangon. Ada dadi pengangon nih. Pido-pido ada pengangon sampi tuh. Ya. Ya nari raya karena kan pasti ngarit pangman lali eta. Nah, pengangon, penggembala, yaitu dia pasti dengan tekun memperhatikan gembalaannya. Yesus Kristus Sang Putra Natal yang lahir di Bethlehem, dia menjadi gembala, menggembalakan kehidupan kita, sehingga saat kita berada di bawah naungannya, maka kita boleh merasa aman meskipun bahaya selalu mengintai. Ya, pasti ada bahaya. Bahaya selalu mengintai. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-domba termasuk kita. Amin. Tuhan akan membiarkan domba-dombanya bisa berbaring dengan tenang ketika sebentar pulang rumah capek istirahat, apalagi kolom 3 sudah capek ya tak? Kolom-kolom yang lain juga demikian. Semua kita. Yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Possible, impossible. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu merupakan mujizat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum itu pun di dalamnya punya arti, atau ketika kita memahami ketika Maria hamil, mengandung ya. Ketika Maria mengandung itu sebetulnya juga satu mujizat Bapak Ibu Saudara yang tidak kalah besar. Bahkan ketika sepupunya, siapa sepupunya Bapak Ibu Saudara masih ingat? Bupang kudo merayakan Natal kan sates no. Siapa sepupunya Maria Bapak Ibu Saudara? Ya, siapa yang tahu? Datang depan. Lupa dulu, tidak tahu sekarang lupa ya. Kita lihat sepupunya Elizabeth, dia juga lagi mengandung, yang memang keduanya memang menjadi jelas itulah mujizat. Yang satu mengandung ya, padahal masih apa dia Bapak Ibu Saudara? Itu otaknya jalan, itu berarti sambil ikut sampai khotbah. Jadi yang satu masih perawan, yang satu mengandung dalam usia berapa usianya waktu itu? Ayo. Wow. Ada yang tahu atau tidak tahu, atau dulu tidak tahu sekarang lupa? Karena itu simak firman-Nya. Waktu ia berumur 80 tahun,
Yang nenek umur 80 tahun hamil. Ada? Onden, ya siapa tahu ke depannya. Nah, itu satu mujizat yang diberikan dalam kehidupan ini yang tak kalah besarnya juga terjadi dalam hidup kita. Nah, itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, Yesus melancarkan semuanya. Ketika kita diajak dengan tema ini yang di dalamnya memotivasi kita, marilah ya. Sekarang, nah itu kan bentuk apa?